yang kemarin itu kan Sang Hyang Toyo ya Mas, sehingga Sang Hyang Toyo itu atau Sang Maha Suci atau Sang Maha Hampa itu untuk dikenal beliau mempribadi atau mengejawantah menjadi banyak perwujudan agar dirinya dikenal. Itu kalau di hadis sufi artinya itu aku adalah perbendaharaan atau permata ya, perbendaharaan yang tersembunyi untuk aku dikenal sehingga aku menciptakan makhluk. Nah, dari makhluk inilah setiap pribadi terutama manusia itu bisa mengenal namanya Maha Suci. Nah, sehingga makhluk apapun tuh ya bentuk Sang Hyang Toyo mewujud. Kalau nggak ada perwujudan terus piye? Yang nyembah siapa ya? Jadi sembah siapa? nah itu. Sehingga pada keadaan perwujudan ini kan ada namanya manusia yang dituntut untuk bisa kembali kepada Maha Suci. Nah, banyak yang bisa langsung kembali ke Maha Suci, namun tidak semua orang, dan lebih banyak lagi orang itu yang untuk ketemu Maha Suci atau Sang Hyang Toyo itu harus melalui perantara. Ya, perantara apapun, dari mulai ajaran-ajaran di kelompok, di agama, di aliran, perguruan itu merupakan jalan untuk menuju Maha Suci. Nah, yo nggak bisa kalau nggak ada perwujudan. Sehingga kesimpulannya apapun perwujudan ini adalah perwujudan Maha Suci, apapun itu. Nah, sehingga dalam kalimat ini kan di tubuh kita itu ada 3 hal. Yang pertama, tubuh kita ini ataupun semua perwujudan ini adalah bentuk karya cinta kasih sayang Maha Suci. Sedangkan anasir kita itu merupakan eksensi kesaktian Maha Suci. Sedangkan hidup kita adalah ruhnya Maha Suci. Lah, ruh kita ini suci. Lah, kalau Maha Suci bedanya maha dan tidak ada maha. Nah, takarannya kesadaran itu kalau Maha Suci tidak ada sesuatunya yang lepas dari pandangan daripada Maha Suci, sekalipun itu debu ataupun daun kering yang jatuh sehelai pun ya Mas. Lah, kalau kita mampu mengenal diri kita yang suci itu, berarti kita akan bisa mengetahui apapun terkait tentang diri kita. Nah, sehingga tubuh kita ini, diri kita ini adalah merupakan ya semuanya dari Maha Suci. Nah, kita bisa kembali ke Maha Suci itu melalui hidup kita yang suci, karena di tubuh kita yang suci itu hanya hidup kita ini. Nah, begitu. Sehingga pencapaian tertinggi atau kemarifatan, ya kerennya kemarifatan. Oh, tapi ya jangan bahas kemarifatan, nanti merasa marifat itu kan nggak enak kan. Ya, enggak. Kita belajar. Nggak tahu sampai di mana ya, pokoknya belajar aja ya Mas. Ya. Nikmati setiap proses pencapaiannya itu. Kanding. Lah, itu kita nggak bisa Mas, ujuk-ujuk langsung tiba-tiba kepengen ketemu Maha Suci, atau tiba-tiba ingin ketemu Sang Hyang Toyo, atau tiba-tiba ingin mengenal Suwung, atau ingin yang Maha Hampa tempat kita dulu dicipta, tiba-tiba langsung kepengen. Nggak bisa semudah itu. Sekalipun itu bisa dilewati secara monoteisme, secara langsung, atau
melalui roh mono kita, roh tunggal ini atau mono ya Mas ya, sesuatu itu untuk menemukan sang yang tunggal itu kan melalui yang tunggal, atau untuk menemukan sang maha suci atau sang maha hampa itu melalui yang hampa atau yang melalui yang hidup gitu, atau yang suci itu. Tapi kita nggak bisa langsung sekalipun langsung, nggak usah buru-buru dulu kita memahami diri kita itu ujuk-ujuk langsung kepengen yuk itu jadikan cita ya Mas, jadikan impian cita-cita. Dan nanti supaya kita dalam prosesnya itu tidak mengabaikan yang kecil-kecil, karena nanti malah nggak kesampaian. Inginnya ke pasar tapi kita ya itu sebagai tujuan, yang penting tujuannya tahu, tapi proses perjalanan dari sini ke pasar itu yang terpenting Mas. Nanti kan pada akhirnya nyampe juga, karena Sang Maha Suci itu ya menyertai kita dari mulai proses perjalanan itu. Itu kalau terkait dengan baik, untuk mengenal yang maha baik itu didapatkan di laku gulung, laku masuk ke dalam diri begitu. Nah kalau di luar diri itu beda lagi Mas, pencapaian tertingginya adalah menjadi kitab suci sejati ada makna, atau menjadi kitab hidup, atau menjadi berulang sejati, dan juga menjadi berbudi baulaksana atau menjadi berbudi pekerti luhur ya Mas ya. Nah itu pencapaian tertinggi dalam laku gelar. Nah di situ juga kita nggak usah buru-buru itu ingin menjadi berbudi pekerti luhur, menjadi ulang rasa jati, menjadi kitab hidup, itu nggak bisa buru-buru Mas. Yang penting dijadikan cita juga, jadikan cita-cita. Lah yang terpenting itu kita menikmati proses segala bentuk perjalanan dalam menuju itu. Yang penting citanya atau targetnya jelas gitu loh. Nah kebanyakan orang menikmati tapi targetnya nggak jelas di sini. Makanya di laku kehidupan saat ini kan banyak orang mengakses kebahagiaan, ketentraman, tapi arahnya nggak jelas. Nah, sehingga perlu dilakukan suatu perjalanan spiritual masuk ke dalam diri, sehingga supaya menemukan Tuhan itu. Jadi targetnya kalau itu jelas. Kalau bahasa Islamnya itu al-awalul wasidul ansan insanu marifat Tuhan. Jadi diwajibkan engkau untuk mengenal Tuhanmu dulu sebelum kau beribadah. Jadi memang suatu proses perjalanan yang inti, kita harus melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Mas. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu nanti kita menembus dimensi yang lurus, bergabung dengan dimensi suci ya. Disitulah kita mengetahui bagaimana dan apa itu Tuhan. Setelah kita mampu dari situ, lah dalam kita beribadah di dunia ini atau bersikap menuju berbudi baulaksana, ulang rasa jati dan kitab suci sejati ada makna itu cetha ya apa ya? Jelas. Jadi itulah bentuk cinta kasih sayang kita dalam menanamkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyayangi kita, lah bentuk oper kembalinya ini, timbal baliknya ya hanya menjadi kitab suci sejati atau kitab hidup yang bisa dibaca oleh siapapun dan menjadi tutur kata yang baik yang bisa menyemangati dan memberikan petunjuk pada orang, dan bersikap yang bisa dicontoh oleh siapapun dan bisa menyempurnakan apapun itu. Endingnya di situ. Jadi nanti tidak terlepas setiap detiknya itu kita beribadah atau sembahyang sama Maha Suci. Sembahyang itu sembah suci, yang itu sendiri suci. Jadi ibadahnya itu full 24 jam ya. Bahkan tidur pun itu juga ibadah. Kalau sudah begini berarti wadah kita sudah dijadikan tempat untuk, kasarannya kita sudah kerasukan Tuhan. Nah di situ sudah nggak akan bisa namanya owah gingsir. Kita nggak akan bisa lepas dari namanya poros itu akan itu. Nah itu ending perjalanan kita.
di dalam laku bulung, masuk ke dalam melalui metode patrap. Endingnya adalah nanti kita bahasa Islamnya Isra Mi'raj, dan itu perlu bimbingan. Kalau memang bisa sendiri bisa, tapi dengan teknik yang kita jalani ini memungkinkan sekali, Mas. Kalau memang nggak memungkinkan, nanti kita diperjalankan oleh teman seperjalanan. Nah, di luar itu tinggal kita menebar kesadaran cinta kasih sayang. Tapi jangan buru-buru dulu namanya ke Maha Suci. Jangan buru-buru dulu kita berbudi luhur. Itu target ending akhir ya, Mas. Dan berbudi luhur itu berbudi bau leksono atau menjadi ulang rasa sejati dan kitab suci sejati ada makna itu Maha Suci itu hanya mengenal makhluk yang mau melakukan itu namanya kekasih Tuhan. Bisa kita ambil contoh para wali Tuhan di luar sana, itu sikapnya begitu, Mas. Sikapnya begitu. Sehingga Tuhan itu hanya mengenal, dikatakan kekasih Tuhan itu bila mana dia menjadi kitab hidup dan menjadi bertutur kata yang menunjukkan jalan yang lurus ya, Mas. Terus menjadi berbudi bau leksono. Nah, kita ambil berbudi bau leksono ini yang merupakan sikap gerak kita, diturunkan lagi gini. Kalau aku adalah permata yang tersembunyi untuk aku dikenal, makanya aku menciptakan makhluk. Berarti semua perwujudan ini adalah bentuk perwujudan Tuhan. Mau tele ayam, mau kambing, mau kirek, gelas, itu bentuk perwujudannya Tuhan. Nah, untuk kita mencintai Tuhan tidak bisa langsung, Mas. Makanya kalaupun kita bisa masuk ke dalam diri ketemu, lah yang di luar patrap samadhi atau waktu laku gelar atau laku kehidupan tuh kita menghadapi Tuhan, perwujudan Tuhan yang banyak, dan itu harus tersalurkan semua. Nah, itulah kita membalas cinta kasih sayang Tuhan. Makanya dalam laku ini, laku gelar ini juga menentukan. Percuma kita baik, tapi kalau nggak menjadikan suatu kebaikan. Kalau tadi Mas Pri bilang baik itu ada di dalam, merupakan budi. Kebaikan itu adalah pekerti yang harus terlakukan. Jadi hidup ini dia harus menghidupi. Bedanya kita sama semesta itu kan kalau kita hidup, kalau semesta menghidupi. Bedanya kita sama Tuhan tuh kita hidup, lah Tuhan tuh hidup dan menghidupi. Nah, untuk supaya kita sesuai dengan gerak-gerik Tuhan, berarti kita juga bersikap memberi cahaya. Urip ki urup, mager urip tok enggak urup ya. Dan nanti dosa. Karena bahasa spiritualnya itu enggak membagikan suatu kebaikan. Nanti ditanya loh, ada tetanggamu yang kegelapan, kenapa enggak memberikan cahaya? Makanya di laku ini kan semampu kita memberikan cahaya. Atau berpulang sejati ya, Mas, yang mau saja. Makanya dalam bentuk latihan keluar ini nggak usah buru-buru dulu kebuli di luhur. Kita hadirkan bahasa kesadaran indah seperti yang tadi sudah dibahas itu, janjane kita menuju ke berbudi pekerti luhur. Dan nanti berbudi pekerti luhur, Mas, terus nggak tahu pokoknya targetnya itu. Pokoknya yang penting kita berbuat saja di situ. Yang nggak boleh itu kita berbuat arahnya nggak jelas. Nanti nyampe dia dirinya itu nyampe di budi luhur itu nggak tahu, Mas. Karena budi luhur itu didekati naik. Tapi setiap tahapan ini sudah berbudi luhur, Mas. Jadi sendirinya itu udah nggak tahu kalau sudah berbudi luhur dengan maksimal. Jadi yang ada itu hanya belajar terus, praktek. Makanya tuntutlah ilmu sampai di liang lahat. Jadi belajar kan bilang tadi, tapi itu dibalik berpraktek menjadi kekasihnya Tuhan tuh sampai kita di liang lahat atau jasad kita ini sudah kembali sempurna kan gitu. Kalau masih berwujud semu ini ya lakukan terus. Jadi nggak ada titik
selesainya. Tapi setiap tahapannya sudah selesai. Udah tahu, udah selesai nih. Tinggal memang begini perjalanannya. Nah, kembali ke materi untuk menuju ke budi luhur, materi kesuwung tadi. Kalau materi kesuwung saya nggak bahas karena ya sudah nanti di luar ini atau kapan-kapan ya kurang lebihnya sudah teori. Tapi di luar, masuk ke dalam diri, yang di luar diri ini penting karena setelah kemarin kita bahas di Mas Pairan, Pak Pairan, lah sekarang ini kok kayaknya harus terbahaskan terkait laku gelarnya. Dan tadi sudah cuplikannya sudah dibahas oleh. Jadi sadari semua perwujudan yang ada ini adalah perwujudannya Maha Suci. Itulah bentuk Maha Suci mewujud berbagai macam ini. Nah, untuk supaya kita sayang ke Maha Suci ya kita harus menyayangi makhluknya. Kan ada agama yang mengatakan makanya sayangi makhluknya. Lah makhluk itu termasuk debu, pasir, apa ya Mas? Ya wedhus, kelinci, kucing dan sebagainya. Itu perwujudan Maha Suci, Mas. Dan itu harus kita saluri cinta kasih sayang. Dari yang laku gulung tadi, rasa tentrem dan sebagainya yang mungkin kita dapatkan di sini itu, nah itu baik ini kita lakukan dengan kebaikan atau pekerti ya. Makanya di situ lakukanlah tindakan budi pekerti luhur dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita. Atau dibalik, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang kita dalam menuju ke budi luhur. Ya terserah kita mau pakai yang mana bahasa ini. Enak yang itu atau enak yang pertama. Dalam mencapai budi luhur, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun. Apapun itu. Ya debu, ya apa. Siapa saja. Di mana saja. Sekalipun itu sama kotoran. Kita siramlah dengan cinta kasih sayang. Saat kita mau melakukan itu sudah berbudi luhur, Mas. Berbudi luhur bukan berarti kita jalan tunung-tunung nggih, ngono ora ya. Dikaplok dase, dipukul orang nggih, ora gitu. Memahami budi luhur itu bukan berarti tunung-tunung. Orang budi luhur itu tegap, gagah, ngomongnya lantang tapi adem. Budi luhur itu enggak tunak-tunuk ngono lho, Mas. Seperti tadi malam bilang, saat kita dipukul orang itu dia takut atau dia sabar kan gitu. Dia menang itu kan bisa jadi dia takut. Nah, bukan begitu, budi luhur itu enggak begitu. Dan budi luhur juga enggak overacting juga tidak. Dan menceritakan rasanya orang berbudi luhur itu piye nek orang nglakoni dhewe. Nah, nanti dilaku ini kan pribadi menjadi saksi atas dirinya dalam perjalanan laku-laku ini. Oh, budi luhur ini gini toh. Janjiannya dalam mencapai budi luhur itu teman-teman udah berbudi luhur. Saat menyampaikan isi berita hati dengan cinta kasih sayang, itu sudah bentuk sikap berbudi pekerti luhur. Dan saat itu kok terlihat oleh orang dan diikuti, berarti dia menjadi kitab suci sejati, ada makna. Dan terus di situ, Mas, nanti kebutuhan apapun selesai. Jadi nggak usah buru-buru ke budi luhur, jadikan cita, sehingga yang dilakukan adalah hal yang bisa dilakukan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi itu susah Mas memahami semua yang ada ini adalah perwujudan Maha Suci, itu susah. Kalau udah terdogma dengan sesuatu hal ajaran tertentu yang nggak mengajarkan tentang kemerdekaan, itu susah menerima itu. Maksud Tuhan gelas, ya Tuhan itu bukan gelas maksudnya. Tuhan yang mewujud menjadi gelas, Tuhan mewujud menjadi masih. Nah, ini untuk supaya saya semuanya itu bisa mengenal Tuhan melalui ini. Kok bisa mengenal, Mas? Dengan kita menggunakan karsa kita, perbuatan kita, dengan cinta kasih kita tahu nanti itu. Sehingga mengenal Tuhan menggunakan tindakan tuh dia bisa mengenal Tuhan. Tapi pelan-pelan. Yang kedua, apapun yang dari sini kan habis patrap mendapatkan hal yang nggak bisa tergambarkan nih. Itu baik. Sehingga kita waktu melakukan kebaikan atau pekerti itu menjadi tersempurnakan. Itu ya, Mas. Lah,
sesuatu yang kita angkat dengan kesadaran cinta kasih sayang ini kan menuju kepada budi pekerti luhur. Ini sudah menyalurkan cita, ini sudah kita sudah berbakti sama Tuhan, Mas. Berbaktinya kita menyayangi makhluknya. Nah, dengan beginilah satu butir batu ini, Mas, menjadi saksi. Dan itu bukan hal sesuatu mistis. Ini dia senang, Mas, dilakukan ini. Makanya apapun itu yang ada di dunia ini termasuk batu sedang berzikir atau bertasbih kepada Tuhan. Jadi jangan melakukan tindakan yang tidak dengan kesadaran cita kasih sayang itu menjadi masalah. Kayak tanah kita sangkut dengan wong. Mungkin dengan berhubungan suami istri dengan seenak wong gitu ngono. Jengkok kan. Itu bukan cinta kasih sayang, nanti di situ malah masalah. Pokoknya kacau gitu loh. Anak kucing tendang dasi teo. Nah, itu enggak, itu ada masalah karena dia sedang bertasbih. Semuanya bertasbih. Makanya hati-hati jangan dalam memindahin batu di tengah jalan. Niatnya baik, tapi kalau dengan tidak cinta kasih sayang itu malah menjadi perkara. Dan itu menjadi karma. Nah, tapi kalau kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita dalam menuju berbudi pekerti luhur, menjadi saksi. Terus lakukan. Bisa-bisa yang tadi disampaikan Mas Pri, harusnya pribadi itu kecelakaan, nggak jadi kecelakaan. Dan itu pasti. Sekalipun itu motor, terima kasih motor. Saya pastikan motor itu nggak mungkin membuat kita celaka. Terima kasih motor. Lah kok motor nggak? Ya Allah atau ya Bapak. Lah dia itu kan perwujudan Maha Suci. Dengan kita mengatakan seperti itu, kesadaran kita kepada hidup kita atau kepada Tuhan, wes tak terima, gitu. Tuhan mengatakan sah, gitu. Tapi kalau enggak, lah engkau enggak mencintai ciptaanku kok yo. Jadi begitu. Wah gampang betul mas lakunya, iya gampang. Tapi coba kalau nggak laku seperti ini susah. Dan supaya seperti itu mas, nah sehingga kita perlu laku seperti ini untuk laku gulung ke dalam diri atau laku masuk dalam diri ya mas. Karena masuk dalam diri ini adalah kita meningkatkan untuk mendapatkan kesadaran. Bisanya kita melakukan gelar tadi kalau kesadaran kita terbangun. Jadi siapapun dia yang nggak bisa melakukan itu berarti tidak sadar. Berarti ya? Turu. Kan jelasin. Jadi nggak bisa mas. Kita nggak usah pater, nggak usah ibadah, bisa melakukan. Coba saja nggak bisa itu. Karena bisa melakukan itu tuh karena orangnya sadar dan berkesadaran. Nanti sampainya di kesadaran murni atau kemarifatan atau itu ya menceritakan gitu. Berarti orang yang nggak sadar itu nggak berakal sehat. Karena yang dimaksud sadar itu akalnya sehat. Ya ternyata di riset alam semesta ini manusia ini jadinya jumlahnya 100 orang yang akalnya sehat hanya 5%. Nah hitung-hitungan persen mas Hendri pintar ya. Saat dunia ini mas yang berakal sehat atau yang sadar itu hanya 5%. Yang 20% merasa sadar, merasa akalnya sehat, merasa berbudi pekerti, merasa udah bertemu Tuhan, hanya rasa perasaan. Nah ini yang saya maksud. Nah ini bahaya. Asa sudah ketemu Tuhan kok dengan patrap gini, padahal belum. Nah ini dibutuhkan nanti untuk kita mencapai Isra Mi'raj itu harapannya kalau memang. Tapi ada pribadi seperti itu bisa. Butuhnya kadang yang memang harus memperjalankan ya mas. Tapi nggak usah sedih. Apa yang didapatkan saat ini ikuti saja. Toh pada akhirnya nanti sampai juga. Nah, sadar itu bisa diartikan juga kecerdasan atau akal sehat. Akal sehat ini bukan berarti orang yang berpikir logika ya mas, bukan. Sadar gitu. Kayak kita mau buang air, ngerti. Oh saya buang air ya, sadar gitu. Bukan
pikir buang air, enggak. Nah, kesadaran melakukan perjalanan kepada kloset, itu kesadaran. Kesadaran murni itu hasil daripada kan, itu kalau jenisnya buang air. Jadi unta iya apa unta? Itu tadi kesalahan. Minum belum selesai, tak taruh. Harusnya untuk jadi unta. Ngombe juga ngomong. Sulondo. Tonton. Suloyo akhirnya Sulondo. Makanya jangan percaya saya, mesti bohong, mesti ketipu gitu loh, ketipu. Jadi percaya omongannya bae. Aja wonge. Ngomong budi luhur Mas Joko polane, gak karuan. Ya siapa suruh percaya saya? Kan yang berbicara bukan saya gitu. Kita kan hanya alat toh Mas. Ya teman-teman tak tipu ini. Termasuk yang mendengarkan saya tak tipu. Dan supaya nggak ditipu lah hasil praktek tadi bukti ya. Nah, dengan kesadaran inilah kita bisa melakukan itu. Terus begitu. Nanti perhatikan apa yang terjadi. Begitu. Jangan hidup kita, kehidupan kita ini simpel loh, Mas. Cuma karena mungkin pemahaman kita yang tidak jelas, sempit, sehingga memahami kehidupan ini rumit. Tapi sekalipun simpel ada rumusnya, Mas. Ada rumusnya, nggak bisa seperti itu. Makanya di luar patrap samadhi yang kita hadapi ini perwujudan Tuhan yang banyak sekali. Bisa saya katakan nanti kalau kita bisa menyempurnakan satu itu semuanya tuh ingin dipegang, Mas. Semuanya tuh aku loh kalau harus disuarakan ya, Mas. Aku juga. Jadi nggak kober ya, Mas. Nggak kober. Kayak kita asik di situ dan itu tersempurnakan dan itu menjadi saksi hidup kita. Tapi kalaupun sebaliknya juga aku dianiaya, aku diapa, dan tangan-tangan pun akan berbicara, Mas. Kalau di bahasa spiritualnya itu kan menakut-nakutinya begitu. Nah, tapi kalau dalam keadaan kita kok enggak tentrem, ya lakukan tetap saja menebar kesadaran cinta kasih sayang dalam menuju budi pekerti luhur. Kebaikan itu akan menjadikan baik diri kita ya. Jadi terputar. Kayak angka 8 tuh nggak pernah putus-putus. Siapapun yang tidak begitu berarti dia keluar dari poros hijau. Akhirnya merusak tatanan, merusak pagar ayu. Ya, merusak pagar ayu ini juga nggak boleh, atau merusak tatanan kehidupan nggak boleh, karena akan dia akan keluar dari poros suci. Ya, keluar dari poros suci juga akan merusak pagar ayu atau merusak tatanan. Jadi nggak, antara kita nggak tentrem saja, perlakuan kita pasti merusak aturan. Sekalipun kita tentrem tapi perlakuan kita ini kok tidak berbudi pekerti luhur atau tidak budi pekerti, merusak tatanan, akan mempengaruhi rasa tentrem kita. Jadi ya saat ini mungkin contohnya nggak tentrem, perlakuan kita jangan merusak aturan. Dalam arti aturan itu aturan hidup loh, Mas, bukan aturan negara loh ini, bukan aturan agama, aturan hidup. Contohnya aturan hidup itu gini, hukum hidup itu gini, saya mau kentut gitu, tak tahan, nah itu merusak atau melanggar hukum hidup. Nah itu masalah. Apalagi mau buang air besar, Mas, tahan, itu merusak hukum hidup. Nah perhatikan, mesti perasaan nggak enak ya. Terus hasilnya, Mas, nah dia berarti melanggar sumpah hidup, mesti berantakan, nara di ICU masa depan. Nah hukum hidup ini janjiannya semua orang yang sekalipun dia itu nggak belajar apapun, paham, Mas. Paham. Yang penting sadar tuh paham. Ya begitu. Jadi begitu, Mas. Dalam kita menanamkan cinta kasih sayang kita kepada Allah, kepada Tuhan,
yaitu dengan cara mempraktekkan laku, gelar, ataupun menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, dimanapun, siapapun, dan sampai kapanpun dalam menuju ke budi pekerti luhur. Entah mas, habis. Karena berikut yang dikatakan kekasih Tuhan tuh beliau-beliaulah atau dialah yang selalu menebar kesadaran cinta kasih sayang, yang dimana dia akan menjadi kitab suci sejati. Ada makna, itulah wujud niral atau wujudnya berulang sejati sebagai usapannya, atau berkata-kata baik yang menunjukkan jalan kebenaran, dan berbudi pekerti luhur sebagai tindakannya. Nah, Tuhan hanya menyenter orang-orang seperti ini, siapapun dia, dan perhatikan perubahan-perubahan kebaikan. Itu dikatakan wali Tuhan. Tapi dirinya itu nggak tahu kalau wali, karena dalam pikirannya masih selalu terus. Karena dia menyadari dalam kehidupan di dunia ini adalah ada dualisme, dan saat menghadapi baik buruk ini dia selalu senter tengah. Nah, kalau dia pada senter tunggal, dia aman gitu. Jadi dia di golongan makhluk atas. Tidak begitu, saya pastikan reinkarnasi. Wah, di agama Islam nggak ada mas reinkarnasi. Itu ada ayatnya, aku menghidupkanmu dan mematikanmu, lalu aku menghidupkan dan mematikanmu, lalu aku menghidupkan, lalu aku menghidupkan dan mematikan terus begitu. Dan hanya kepada Allah lah engkau kembali. Lah, mati itu ada beberapa kali mati itu. Aku yang mematikanmu dan menghidupkanmu, mematikanmu, dan berarti kan reinkarnasi muter gitu. Kalau di agama Buddha itu sampai 33 kali diprediksikan orang mati hidup. Lah, antara hidup saat ini sama mati, antara mati saat ini untuk hidup lagi itu nggak bisa ditarget satu hari. Antri mas. Sekali kelahiran itu saja itu bisa mencapai ratusan tahun terkait dengan amal perbuatan terhadap kebaikan. Jadi dharma kita di dunia ini menentukan. Itu tidak sepele, bukan urusan sepele. Dan kita dicipta di dunia janjani ya harus begitu, bisa kembali dan waktu di dunia menebar cinta kasih sayang sebagai makhluk yang menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, memelihara dan menyempurnakan ya. Iya, kalau jadi manusia lagi jadi kodok, jadi cacing itu piye nek. Makanya dalam kita membakar sampah doanya setidaknya kita bisa menyempurnakan. Wah, engkau sampah mungkin, dan para hewan, tumbuhan, apapun lah yang kelihatan nggak kelihatan, dari yang terkecil sampai terbesar, engkau berasal dari hidup atau berasal dari Allah, dari Bapa di surga, engkau berasal dari Sang Yang Widi, terserah, intinya engkau berasal dari Tuhan dan miliknya Tuhan. Lewat lakuku sekarang aku kembalikan kepada Tuhan dengan sempurna. Kelak bila engkau menjelma, jadilah makhluk yang manusia yang utama. Ya, harapannya nanti jadi manusia yang utama. Nah, saat kita membunuh itu dan nggak bisa menyempurnakan, itu ada masalah mas, ada karma. 1 titik. Malah ya. Halus itu. Bisa jalan tuh tunun. Praktek dalam menebar kesadaran atau praktek kesadaran indah itu mas. Benar. Karena setiap gunjakan tuh menjadi saksi. Nah, dengan cerita seperti ini kan, oh ternyata saya sendiri ini masih kadang-kadang luput, ada yang terlewat. Tidak apa-apa mas, kalau namanya praktek ya mas. Daripada rasa perasaan aku sudah gitu malah repot. Tapi yang penting kita selalu berusaha. Nggak tahu sampai di mana berusaha. Kau tersadarkan luput, mohon maaf, terus praktek lagi. Nah, 1 hari 1 malam tadi sebenarnya kita praktek itu ya mas. Nah, prakteknya nanti endingnya di rumah.
pesan ini jangan sampai tidak. Karena di era ini Tuhan tuh menyanter dan mengharapkan kehadiran penduduk bumi seperti itu. Yang tidak seperti itu akan dibinasakan, melalui pertikaian, melalui bencana, ya itu untuk mengisi era baru. Jadi nggak ada pilihan lagi. Nanti kita sama-sama kunduran, pulang. Kunduran ini nanti ke kunduran sebelum kita pulang nanti. Ya perhatian gitu Mas. Ya itulah jawaban kami untuk menjawab siapapun yang bertanya gimana sih kita mencintai Allah ya Mas. Ya dengan kita mencintai makhluknya. Mencintai makhluknya itu bukan berarti kita ketemu lawan jenis kita peluk, itu bukan. Orang nanti ketemu tai ayam diambus-ambus, itu bukan begitu. Ketemu kambing diciumi, dijak tidur situ, bak kasur, bukan begitu Mas. Itu kan yo ngono ya ngono lah. Ada tai anjing, waduh terima kasih dicium, wah molo itu Mas. Bukan begitu. Selayaknya. Pulang dari kerja bawa tai kucing semua tuh Mas. Aku mencintai tai kucing. Enggak begitu. Nah, inilah Mas, kalau nggak menggunakan teknik patrol samadhi ya repot. Saya teman-teman nggak ngeh itu. Jadi kalau nggak laku itu, kalau nggak hanya mendengarkan video ya piye gitu. Tapi kalau teman-teman sini kan cepet connect kan Mas, sebagai hanya pentracker pengingat saja. Kalau masalah lakunya kan kita sudah tahu sama-sama. Itu Mas, laku kita. Dan teman-teman nggak usah merasa aku berbudi luhur, jalannya tunu-tunu pelan-pelan. Padahal di situ menderita. Makso. Pelan, ini padahal yang menghayal. Masuk itu santai, uripe toger ngenang ini. Padahal dari pikiran gitu. Mikir utang, mikir apa? Ayo nggak usah. Mas Jono ya polanya karuan, padahal di situ dia sedang menikmati, nggak bisa dilihat. Tapi orang seperti itu nembus gitu Mas. Nembus. Karena yang kita pegang adalah setiap makhluk Tuhan. Setiap apapun yang terwujud itu ada. Makanya ada bahasa Jawa mengatakan untuk menemukan Tuhan, lihat aja. Mau keadaan baik buruk itu juga Sang Hyang Toyo yang mempribadi menjadi dualisme. Ya tugasnya kita itu sebenarnya Tuhan itu suatu keadaan baik, hantu keadaan jelek. Gitu Mas. Ya, tugasnya manusia yang sadar itu fight itu. Bukan apa? Ya, ada ajaran spiritual itu hanya kebaikan, hantu menjadikan atau iblis itu dijadikan musuh. Nah ini kesalahannya di situ. Kalau kita kan dilek semua. Mau iblis, mau Tuhan masuk, mau kebaikan, mau keburukan masuk, dalam arti masuk kita terima. Jika kalau nggak menggunakan sifat dan sikapnya saudara kita yang dari angin, yaitu menerima kenyataan hidup, mesti berwale. Makanya sifat dan sikapnya sejatinya sedulur papat kita adalah yang sudah pernah kita wedar ya. Hanya dengan cara itulah kita bisa tahu, oh yang ludahi saya itu sebenarnya Tuhan, yang memberi saya hadiah ya Tuhan. Kalau kesadaran kita bisa terbangkit seperti itu Mas, Tuhan itu tidak maya, malah yang maya itu manusia, yang gaib manusia. Nah saat ini Tuhan kan gaib, jangan-jangan Tuhan itu tidak gaib. Tapi lewatlah jalur ketuhanan, lewatlah jalur yang baik untuk menemukan suci dan mahsuci itu enak. Karena dalam menemukan suci dan mahsuci melalui jalur hantu ini berat. Berat sekali.
semisal Mas tak kaplok peng nikmati Mas nikmati wah niku ngabot Mbak tak idoni juh ngono kuwi nikmati Mas tapi kalau bisa menikmati itu yang saya maksud untuk menemukan suci dan masuk itu bisa melalui jalur hantu itu begitu bukan berarti kita menyembah demit itu bukan nanti video ini tak skip gitu rahasia kan tapi kalau melalui jalur Tuhan makanya ikutilah aturan Tuhan gitu ikutilah aturan kebaikan gitu atau ketentraman itu enak loh Mas enak ketemu suci dan maha suci gitu. Tapi saat ketidakbaikan itu ketidaknyaman itu hadir jangan ditolak karena itu Tuhan sendiri yang hadir makanya dalam menghadapi Tuhan yang bermacam-macam ini Tuhan keroyokan ya Tuhan itu sama manusia Tuhan ini keroyokan gitu bisa berkah dan harus ternikmati semua itu satu ini riti nak mampu saya keroyokan ya Tuhan santai saya sisi saya antri karena semuanya manggil Mas yang satu minggu kemarin salin Mas itu mau ke kerja akhirnya kan piye tak awalnya hanya mau nyuci piring satu kelerap nunggu enak mungkin potongan denko tiba tasiko akhirnya ini kelerap ada yang kayak aku yo kayak ada suatu keadaan kesadaran saya aku mungkin mungkin delok sapu nyasap jalan ini kamar mandi HP pipis apa kok mampu ya sikat meneh siram meneh tak nyantai sik lah ngerokok ngono sedorot ngono asbake kebak ngono bareng ngono ki gua ngono ki langsung banyune ngawe-ngawe nggih kopine akhirnya ki kalau kita yuk ya ini tadi yang kita bahas ada apa ya Mas tapi maksudnya semuanya itu memanggil kita untuk disempurnakan antri nanti kalau sudah menyerah satu-satu dulu Tuhan tenang saja satu-satu dan nanti kalau sudah kewalan wah ini keroyokan patrap langsung diam ayo sekarang satu lawan satu gitu. Karena itu dihadapi enak dan tidak enak wes tidak sekeliling pencet becek ada nah ngono Mas atau mungkin gurune tengeng kreng ngono ya ayo dengan kita beri nanti nak rapat yo menyerah angkat bendera merah asmo sejati gue yang prayoga berarti angkat bendera merah nih bro tapi kalau bisa menang ya sudah terus karena janjian yang hadir enak tidak enak itu janjiannya Tuhan ya dengan begini hanya kekasih Tuhanlah yang mampu mendamaikan antar selain kekasihnya Tuhan nggak mampu. Misal kita dijak kakinya waktu patah ada topo kekasihku tak idak sikilmu sithik ngono langsung enek kram ngono Mas wis lungguhe Kang Prayoga kekasihku opo anake ngek ngono langsung jancuk kuwi ngono nah belum lolos itu semuanya dia sama nanti kalau kesadaran kita bisa terupdate itu oh ternyata semua penciptaan dari Tuhan ya nggak sesuatu tengah-tengah terus bisa ya untuk nambah-nambah semangat ya Mas itu Mas Hendri jawabannya yang mau ke gereja ke pura nggak ada sesuatu yang penting berjalan semuanya dinikmati udah ya Mas lainnya itu kita bahas di luar ini jadi laku gelarnya ya Mas kita sama-sama praktek oke Rahayu Salam siang.